Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Dan ini materi pertemuan bersama ya, cuma saya bersama teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat dengan saya share gitu. Nah, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas bacakan. Di sini akan saya bahas sedikit kayak gitu ya, biar nanti sih. Nah, apa sih pajak itu? Jadi ketika kita berbicara mengenai perpajakan kayak gini, pastikan topik utama kita itu adalah pajak. Sebenarnya apa sih pajak itu? Mungkin sebagian dari teman-teman ketika mendengar nama pajak langsung berpikiran, oh, pajak itu kan iuran, pajak itu kan ini dan itu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih harus bayar pajak? Apa itu pajak dan kenapa kita harus bayar pajak? Itu sebenarnya jadi tanda tanya besar nih buat kita ketika kita akan belajar mengenai perpajakan. Nah, ketika kita berbicara mengenai pajak, otomatis kita akan berhubungan dengan sebuah negara, di mana negara itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pencapaian baik untuk penyediaan fasilitas, infrastruktur, pengadaan, pembayaran para pegawainya, ataupun dan lain-lain. Nah, dari mana sumber pembiayaannya? Ini pasti dari mana sih sumber pembiayaannya? Nah, sumber penerimaan suatu negara itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu dengan cara menjual sumber daya alam. Yang kita ketahui, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam luar biasa, baik itu berupa gas, minyak bumi, ada tambang, dan lain-lain. Tetapi bisa nggak dengan cara menjual sumber daya alam ini bisa menjadi sumber penerimaan negara selanjutnya dan seterusnya gitu. Yang kedua ada pinjaman dari luar negeri dan dalam negeri. Selain menjual sumber daya alam, sumber penerimaan negara juga berasal dari pinjaman baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri. Dan yang terakhir adalah pajak. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai sumber daya alam sebagai sumber penerimaan negara, sumber daya alam kita itu semakin lama semakin tipis dan tidak bisa dimanfaatkan. Lalu gimana? Berarti nanti kita kalau sumber daya alamnya habis, kita nggak punya penerimaan dong. Terus kalau kita sumber penerimaan utamanya adalah pinjaman baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, ingat utang itu ada biaya bunga yang sangat mahal. Dan apakah kita akan terus berhutang? Tentu saja, semoga jawabannya tidak. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan lihat dulu nih, ada beberapa macam utang yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pajak, di mana pajak ialah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal atau kontraprestasinya, serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada retribusi, di mana retribusi adalah pembayaran kepada kas negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain. Teman-teman bayar parkir, motornya dijagain, itu kan langsung dapat fasilitas. Nah, terus ada sumbangan atau iuran, di mana sumbangan atau iuran ialah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Nah, prestasi ini itu tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contohnya sumbangan wajib prasarana jalan, sumbangan wajib iuran kecelakaan yang ada di STNK. Nanti teman-teman. Yang keempat ada penerimaan negara yang bukan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, contohnya SIM, lelang, pas kayu, dan lain-lain. Nah, berbicara mengenai pajak, pajak adalah sebuah iuran wajib bagi warga negaranya, bagi warga negara. Nah, pajak, di mana pajak itu mengajak peran serta rakyat untuk membiayai
pertanyaannya adalah, rakyat yang mana? Apakah seluruh rakyat bayar pajak? Nah, rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, yaitu yang sudah memiliki penghasilan melebihi PTKP dalam 1 tahun. Nah, kita lihat untuk pengertian pajak sendiri, di mana pajak berasal dari bahasa Latin yaitu taxo. Pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur utama dalam pajak berupa uang, bukan barang. Jadi nggak ada tuh istilahnya bayar pajak pakai beras, bayar pajak pakai padi, bayar pajak pakai sawit, gitu nggak ada ya. Jadi pajak itu dibayar dengan uang. Pajak dibayar untuk kas negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Terus, pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undangan dengan aturan jelas, dan pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas atau untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada fungsi pajak. Di sini ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran, di mana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Nah, sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk biaya pembangunan nasional atau untuk pengeluaran lainnya. Jadi, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau regulasi, di mana pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan atau fungsi distribusi, di mana negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan fasilitas publik. Yang keempat, ada fungsi stabilisasi, di mana pajak itu berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara, seperti inflasi dengan mengurangi peredaran uang, dan deflasi dengan menambah peredaran uang. Untuk manfaat pajak sendiri, sudah banyak ya manfaat pajak. Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat, contohnya adalah untuk pertanian. Terus pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat produktif, seperti yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya satu, pajak untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya. Pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak, pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik, pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup, dan pajak yang juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Ada beberapa teori dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Asas daya beli, maaf. Nah, yang pertama adalah teori asuransi, di mana berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warga negaranya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Teori kepentingan berdasarkan teori kepentingan bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada teori gaya pikul, di mana berdasarkan teori gaya pikul ini bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul dari masing-masing orang. Yang keempat ada teori bakti, di mana berdasarkan teori bakti ini bahwa setiap warga yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Yang terakhir ada teori asas daya beli, di mana berdasarkan teori asas daya beli ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Nah, untuk sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama, sistem pemungutan self-assessment system, di mana dalam sistem pemungutan pajak ini,
wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam sistem pemungutan ini, nanti wajib pajak itu memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Yang kedua, ada sistem pemungutan official assessment system, di mana sistem pemungutan pajak ini, di mana aparatur pajak atau fiskus menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak. Nah, dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparat pajak atau fiskus. Nah, yang ketiga ada sistem pemungutan withholding system, di mana dalam sistem pemungutan pajak, perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Pihak ketiga yang diberikan kepercayaan pemerintah untuk memotong memungut pajak, misalnya badan-badan tertentu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan, dan lain-lain. Contoh pajak yang mengurus sistem ini misalnya ada PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 21, 23, 22, dan 26. Nah, untuk jenis pajak, ada banyak nih sebenarnya jenis pajak. Kita akan bedakan dengan beberapa kacamata kita lihat. Nah, pajak berdasarkan sistem pemungutannya. Ada pajak tidak langsung, ada pajak langsung. Pajak tidak langsung atau indirect tax itu merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, untuk pembayaran pajak penjualan atas barang merah, barang mewah, atau PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Yang kedua, ada pajak langsung atau direct tax, di mana pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Nah, di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya ada pajak bumi dan bangunan penghasilan, dan pajak penghasilan. Jenis pajak yang kedua dilihat dari sifatnya. Ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi, besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kondisi wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan, pajak kekayaan. Nah, mungkin dong orang yang punya penghasilan 250 juta, pajaknya sama dengan orang yang punya penghasilan 100 juta. Nah, yang kedua ada pajak objektif, di mana pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek pajak, memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi, pajak ini lebih terkait pada objek dan kalkulasi berdasarkan objek tersebut. Jadi, maaf, mungkin tadi ada kesalahan. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi, objeknya ya. Nah, contohnya, pajak objektif itu ada pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai. Jadi teman-teman, untuk pajak yang bersifat objektif, contohnya orang yang mempunyai profesi sebagai guru dan orang yang mempunyai profesi sebagai pengusaha, kalau sama-sama punya motor vario, ya pajak kendaraannya sama nominalnya kayak gitu. Selanjutnya, jenis pajak dilihat dari instansi pemungutnya. Ada pajak pusat, di mana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang pertama ada pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan PPHTB, serta bea materai. Dan yang kedua ada yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi bea cukai, bea masuk tambahan, dan cukai. Yang kedua ada pajak daerah, di mana pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota, atau nanti dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk pemerintah daerah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, bea kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, terus ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau kota itu bisa meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan
pengadaan dan pengolahan bahan galian C, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk tarif pajak, ada beberapa macam tarif pajak, ada 4 macam. Yang pertama ada tarif tetap, di mana tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya ada tarif bea materai itu sebesar Rp10.000. Yang kedua ada tarif proporsional, di mana tarif berupa persentase tetap. Misalnya tarif PPN sebesar 10%, tarif PPP sebesar 6,5%, tarif PPHTP sebesar 5%, dan lain-lain. Yang ketiga ada tarif pajak progresif, di mana tarif semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Yang keempat ada tarif degresif, di mana tarif pajak degresif itu tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenakan pajak semakin kecil. Mungkin seperti itu untuk pertemuan pertama. Nanti kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung didiskusikan dengan saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.